Happy cooking everybody. Hari ini kita mau membagikan tips cara membersihkan udang ala Gawe Lili. Nah, cara membersihkan udang dengan benar sebelum dijadikan olahan masakan itu tidak bisa dilakukan secara asal atau sembarangan dan asal bersih begitu aja. Selain bagian kulit kerasnya itu bisa melukai jari kita, dan jika terdapat kotoran dapat mempengaruhi cita rasa masakan kita, Mams. Nah, alat-alat yang perlu kita persiapkan itu adalah gunting atau pisau, lalu garpu dan tusuk gigi. Sebenarnya Mom boleh milih salah satu aja ya, mau pakai gunting juga boleh, atau pisau. Kalau saya lebih nyamannya sih pakai gunting. Nah, untuk membersihkan kotoran yang ada di punggungnya itu kita bisa gunakan garpu atau tusuk gigi. Jadi tinggal pilih aja mana yang ada di rumah ya, Mom. Nah, lanjut, kita untuk membersihkan udangnya ini, yang pertama kita harus keluarkan dulu kotoran yang ada di kepala udang. Biasanya kotorannya ini berwarna hitam, karena kalau yang kuning itu adalah otak udangnya. Nah, pertama-tama kita bersihkan dulu kumisnya atau kepalanya, itu kita potong dulu di ujungnya ya, Mam. Terus baru kita belah punggungnya seperti ini menggunakan gunting. Lalu kita tarik ke bawah cangkangnya ini, dan di ujungnya kita tarik perlahan-lahan aja, karena kalau misalnya kita terlalu kenceng nanti putus buntutnya ya. Oke, nah ini udah bagus kan, udah rapi, udah mulus. Nah, lanjut untuk membersihkan kepalanya, tinggal kita buka aja cangkangnya. Nah, ini adalah ususnya si udang ya, Mam. Dia biasanya berwarna hitam dan biasanya harus kita bersihin. Kita bisa gunakan garpu atau tusuk gigi tadi. Mana aja yang ada di rumah, alat-alatnya bisa kita pakai. Nah, pakai garpu bisa seperti ini, tinggal ditarik aja perlahan semuanya, maka akan ketarik itu usus-ususnya tadi, ususnya si udang ya. Nah, jadi seperti ini ya, Mam. Fungsinya juga kita bersihkan atau kita belah punggungnya ini agar kalau kita pakai bumbu itu bisa meresap sampai ke dalam daging udangnya. Nah, kita ulangi lagi ya, caranya seperti ini. Buang dulu kumisnya yang di depan, dan hati-hati ya, Mam. Biasanya kumisnya di depan itu tuh suka tajam loh. Jadi harus perlahan-lahan dan sangat hati-hati. Nah, kita gunting dari arah kepala menuju ke ekornya. Kita buka cangkangnya seperti ini. Perlahan-lahan aja ya, Mam. Lanjut kita tarik dari buntutnya seperti ini. Di sini biasanya agak licin ya, Mam. Dan di situ juga ada duri tajamnya juga, jadi hati-hati. Nah, setelah itu kita buka cangkang di kepalanya. Sebelumnya kita pencet dulu biar keluar itu kotoran yang ada di kepalanya. Biasanya berwarna hitam. Oke, nah setelah itu baru kita, nah ini untuk cara menggunakan tusuk gigi. Tinggal tarik aja itu ususnya perlahan-lahan sampai ke buntutnya, ditarik maka akan keluar semua ya. Jadi seperti itu, Mam. Simple kan? Mudah ya. Tips lainnya untuk membersihkan udang sebelum kita masak ya, Mom. Yang pertama kita bilas udang dengan air dingin. Baik menggunakan udang segar maupun udang beku, pastikan untuk membilasnya dengan air dingin. Bilas udang hingga benar-benar bersih dengan sambil mengusapnya agar tidak berlendir dan baunya hilang ya, Mom.
Yang kedua, buang cangkangnya seperti yang kita lakukan tadi. Hal terpenting saat membersihkan udang itu adalah membuang cangkangnya ya. Jangan biarkan bagian ini ikut termasak. Yang pertama ya, kita harus pegang badan udang dengan satu tangan, sementara tangan lainnya memegang udang dan memutarnya dengan jari telunjuk dan ibu jari hingga putus ya. Atau boleh kita gunting aja seperti yang tadi kalau udangnya kecil-kecil. Oke. Langkah yang sama juga bisa kita gunakan untuk membuang bagian ekor udang dan cangkang dari tubuhnya. Nah, selanjutnya kita buang isi perut udang. Nah, perhatikan bagian perut udang yang berada penuh di bagian sisi punggung saat dipegang. Bagian ini merupakan tempat kotoran udang, Mom, dan sebaiknya dibersihkan sebelum kita memasaknya. Ya, seperti yang kita lakukan tadi, kita ambil pisau atau ambil gunting, potong udangnya memanjang tipis di bagian punggung dan ambil bagian berupa urat yang ada di punggungnya tadi, seperti yang kita lakukan tadi ya, Mom. Yang keempat, kita bilas udang dengan air bersih, sama seperti di awal pembersihan tadi ya, Mam. Kita juga harus membilas kembali udang yang sudah dikupas dari cangkangnya. Tidak perlu lama, cukup bilas udang sebentar aja hingga semua kotorannya terbuang dan udang siap dimasak. Nah, jadi letak kotoran udang itu hanya ada di bagian kepala dan bagian punggungnya, Mam. Kalau bagian kepalanya itu biasanya berwarna hitam tadi, Mam ya. Dan yang biasa di punggung itu sebenarnya adalah ususnya atau bagian pencernaannya. Jadi yang wajib kita bersihkan itu adalah di bagian kepala dan bagian punggungnya. Moms tahu nggak kenapa kotoran udang itu berada di kepala? Sampai-sampai ada orang bilang, kamu goblok banget, otaknya otak udang. Jawabannya adalah karena di situ terdapat organ-organ penting tubuh udang seperti lambung dan usus. Kalau kotoran lambungnya itu berada di bagian depan kepala, sedangkan kotoran ususnya berada di bagian belakang kepala atau punggung. Nah, kedua bagian ini yang selalu kita bersihkan seperti tadi ya, Mam. Nah, udang ini kan biasanya amis tuh, Mam, baunya. Nah, bagaimana cara mengolah udang agar tidak amis? Nah, bisa kita lakukan dengan menambahkan perasan jeruk nipis yang dapat membantu menyamarkan bau amis. Saat menambahkan perasan jeruk nipis itu, jangan lupa untuk mendiamkannya terlebih dahulu selama 10 hingga 15 menit agar aroma amis udangnya benar-benar hilang. Kemudian, bagaimana sih cara memilih udang yang benar-benar segar? Nah, udang yang segar itu biasanya memiliki aroma yang khas dan warnanya pun tidak pucat. Kita harus perhatikan bagian kepala udang ya, Mom. Hindari memilih udang yang kepalanya sudah hampir putus, dan jangan juga memilih udang yang udah lembek. Karena kalau udangnya udah lembek itu artinya udah lama, Mam, dan tidak segar. Nah, udang yang kayak gini lah yang suka menyebabkan alergi kalau orangnya nggak bisa kuat makan udang. Apa sih penyebab alergi pada udang? Nah, penyebab alergi udang itu adalah karena protein yang terkandung dalam udang yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada sistem kekebalan tubuh. Reaksi alergi yang terjadi itu setiap orang pasti berbeda-beda ya, Mom, dari ringan hingga berat. Selain semua itu, udang ternyata banyak banget manfaatnya bagi kesehatan tubuh kita ya, Mam. Salah satunya adalah sebagai sumber vitamin, terus mendukung fungsi kelenjar tiroid, sebagai antioksidan, mendukung penurunan berat badan, membantu membangun otot, serta mencegah kanker, dan meningkatkan peremajaan kulit, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi siapa yang suka udang?
Oke, itu tadi tips and trik membersihkan udang ala Gawe Lili. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan loncengnya ya, Mom. Happy cooking everybody. Bye-bye. Dan jangan lupa tunggu tips lainnya dari Gawe Lili.